Dan semoga Allah subhanahu Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Saya Maria Anastasia mengucapkan selamat datang di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Selamat datang kepada pimpinan partai politik, pimpinan kementerian lembaga dan seluruh tamu undangan, serta rekan-rekan media yang meliput acara pada malam hari ini. Ya, debat kelima ini merupakan debat terakhir dari seluruh rangkaian debat yang telah diselenggarakan oleh KPU bersama dengan media televisi nasional. Debat malam ini kita akan menyaksikan 3 calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 akan memaparkan visi misi, saling bertanya dan adu argumentasi dalam tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Kita berharap ide dan gagasan yang akan dipaparkan para ketiga kandidat akan membuka dan menambah cakrawala kita dalam berdemokrasi sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jelang pemilihan presiden tahun 2024, gegap gempita demokrasi mulai terasa. Tentunya kita semua berharap kandidat yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin dan pemirsa sekalian, inilah debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dan inilah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Mohon izin Bapak untuk berkenan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selanjutnya, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jangan lupa siapkan kopi ya guys. Kopinya jangan lupa disiapin guys, kopi. Jangan lupa kopinya siapin, kopi kita ngopi. Berkenan Bapak menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD.
Jangan lupa di share-nya dah guys ya. Share-nya di share, di like, di share, jangan lupa. Ya, kita asik-asikan malam ini. Gua milih nobar sama Ya, kalian. berkenan Bapak Daripada untuk gua menempati nobar tempat offline, duduk gua yang milih nobar kami sama kalian. sediakan. Di share.
orang nonton, kalian nggak mau nge-share apa guys? Masuk tema ketenagakerjaan, posisi amplop masih tersegel. Sekali kami ingatkan bahwa kami hanya akan membacakan pertanyaan selama 1 kali. Mohon para calon presiden untuk menyimak dengan seksama. Pertanyaan ini ditujukan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, dengan subtema ketenagakerjaan. Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana mereka banyak mengalami masalah, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia? Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kembali negara hadir dengan segala perangkatnya. Ada duta besar di sana. BP2MI ada juga. Kementerian Tenaga Kerja ada. Pemerintah daerah ada. Kami mau bercerita pengalaman. Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita dan di Hong Kong. Kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini. Pak Ganjar, apa pelindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panic button, inilah nomor telepon, dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Kalau tidak, maka ini akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi. Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu, mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja, kita pastikan semuanya. Dari kementerian yang ada, lembaga yang ada, itulah kontrol dilakukan. Kenapa saya bicara sampai mesti ada tempat melapor, duta besar yang aktif, agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Warganya dimanapun mesti dilindungi. Dan dari sinilah pengalaman kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah, baik di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja, yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi. Pengalaman saya jadi gubernur. Maka yang saya telepon adalah Menlu, yang saya telepon adalah duta besar, dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit. Ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan. Waktunya habis, Bapak. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan, untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Meneruskan apa yang tadi disampaikan. Saya berjumpa dengan para pekerja migran di Malaysia, ngobrol dengan mereka permasalahannya. Datang ke desa pekerja migran di Wonosobo, pasti Pak Ganjar juga tahu. Nah, apa yang saya temukan? Memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan. Yang dimiliki kewenangan, pengetahuan siapa yang tahu? Justru aktivis-aktivis pekerja migran. Jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran. Kita memang betul, kita ingin melindungi sejak pra keberangkatan sampai mereka berada di sana. Tapi di tengah itu banyak sekali lika-liku yang ketika kita berada di birokrasi, banyak yang tidak diketahui. Karena itu kami melihat, libatkan mereka, lalu negara kolaborasi. Kewenangan dimiliki negara, pengetahuan dimiliki oleh para aktivis itu, kita eksekusi, melindungi dan memastikan mereka bisa hidup, bekerja dengan tenang di sana. Waktunya habis, Bapak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya, keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies, aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti dan membantu pekerja migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang
2 minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar, peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Waktunya habis. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari Capres nomor 1 dan juga Capres nomor urut 2. Terima kasih atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Tapi kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik. Yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah kasus, namanya kasus, semua bisa terlibat. Gunakan teknologi informasi, gunakan medsos, maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami, seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat. Maka ketika itu masuk dalam dashboard kami, dalam lapor GUP umpama pada saat itu, kita merespon dengan sangat cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat. Tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis kalau Mas Anies tadi sampaikan. Saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan PMI. Waktunya habis Bapak. Oke. Sekarang boleh saya kasih waktu untuk berikan tepuk tangan bagi ketiga calon presiden. Ya, kalau gua sih ngelihat ini jujur ya, jawaban ketiga capres ini bagus semua. Terutama Pak Wowo karena setuju-setuju aja. Oh, kamu ketakutan menyerang lagi, nanti tantrum lagi, nangis-nangis lagi. Ya, jadi udah nggak setuju-setuju aja. Oke. Cuman jujur, kalau gua dari hati, ya. Kalau gue dari hati udah nggak nggak kurang puas gitu ya, kurang puas karena sebenarnya Indonesia ini negara kaya gitu. Kenapa harus jadi TKI sih? Ya terutama saudara-saudara gue yang ada di negara-negara yang non Muslim ya kayak di Taiwan, di Hong Kong. Itu gue punya banyak teman di sana nih. Mungkin yang nonton gue juga ada dari sana. Mereka kesian, kesulitan bagaimana bersuci, bagaimana mereka harus memasak dengan sesuatu yang mereka yakini sebagai najis itu. Ya, jadi sebenarnya solusi buat TKI atau tenaga kerja asing itu mestinya tingkatkan kualitas pekerjaan di Indonesia supaya rakyat Indonesia ini nggak perlu jadi TKI ke luar negeri. Begitu mestinya. Itu yang gua tunggu tapi nggak ada tuh. Ya kan? Kalau Indonesia ini, kenapa kita justru membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja asing? Sementara itu mestinya orang Indonesia gitu. Makmurkan dulu orang Indonesia itu. Setuju nggak kalian? Oke, ini buat hiburan kalian. Gua kasih lagu ya, gua kasih lagu lu Pade. Ya, gua kasih lagu. Mau ya, gua kasih lagu mau ya. Mana ya lagunya ya? Nih, ini lagu rap gue sama anak angkat gue. Oke? Lagu rap gue sama anak angkat gue nih. Kalian dengerin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Janganlah berlaku bangsat dengan berkhianat. Karena kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget nyanyi-nyanyi bawa kopi sambil nyinyir.
sambil nyanyi. Kok kalian gitu? Jangan Gak nyanyi. boleh. Dia kasihan. Dia pasti Kalau sedih. nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Gimana guys? Lagunya gimana? Gimana lagunya? Bisa gua nge-rap ya, dikit-dikit bisa gua ya. Ya cuman sekali lagi kalau masalah ketenagakerjaan gua termasuk orang yang sepakat ya, cuman bukan itu intinya ya. Kenapa orang rakyat Indonesia kok sampai harus bekerja ke luar negeri? Yang paling miris itu adalah berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara itu gitu. Ada beberapa ya rekan-rekan gue itu mereka meninggalkan negerinya tercinta sampai mereka itu meninggalkan anak ya untuk nyari uang ke sana. Kesian dan itu dikontrak 3 tahun 4 tahun hanya karena uang, akhirnya masa depan anak yang mestinya mereka didik dari kecil tapi kehilangan itu semua gitu. Masih mudah-mudahan aja presiden ke depan insya Allah, dan itu mudah-mudahan Anies Muhaimin insya Allah bisa itu ya. Buat apa? Negeri sekaya Indonesia semua ada. Kenapa kita harus membuka lapangan pekerjaan justru bagi tenaga-tenaga kerja asing? Sementara tenaga kerja kita itu nyari uang di luar negeri sana. Yang lucunya penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia ini itu tinggi loh. Iya, penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia itu tinggi. Mereka kaya-kaya kerja di Indonesia. Lah kenapa orang Indonesia yang enggak gitu? Ya kan? Banyak yang kaya-kaya di sini. Ya, itu gua jujur aja kurang puas terhadap jawaban ketiga capres tadi. Kenapa nggak memperhatikan lapangan pekerjaan di Indonesia? Kenapa? Kalau gua jadi presiden, gua akan buat rakyat Indonesia itu kerja di negeri sendiri gitu. Ya, seperti kata pepatah barat, there's no place like home. Indonesia mestinya jadi rumah bagi rakyatnya sendiri. Oke, kita kembali ke studio guys. Ya, saya Dwi Anggia dan Andromeda Mercury masih memandu debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Andro, ini sesi adalah yang paling ditunggu-tunggu, Andro. Karena ini adalah sesi tanya jawab antar capres dan saling menanggapi serta saling berinteraksi. Ini yang paling seru Dwi Anggia. Kami juga terima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan apresiasi, yang mau bekerja sama menaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama, Anggi ya. Betul. Kita langsung saja undang kembali calon presiden untuk naik ke atas podium, ke atas panggung, menuju ke podium masing-masing. Ya. Kami ingatkan bagi calon presiden, pertanyaan harus sesuai dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan kami mohon jika ada singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kesempatan pertama untuk segmen ini akan kita berikan langsung capres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk bertanya ke capres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Bapak, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya
kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Ya, maka jangan menikah dini. Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insya Allah Pak, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, baru Bapak benar tadi Pak. Kasih gizi yang baik agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini Pak. Terima kasih Pak. Cukup. Cukup. Baik, silakan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi kita harus intervensi, kita harus kasih bantuan makan, dan juga ini mengurangi kemiskinan. Karena banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah sebulan. Jadi kalau tidak dibantu makan anak-anaknya sangat berat hidupnya. Terima kasih. Ya, cukup waktunya ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya habis Bapak. Terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang hadirin sekalian. Sekarang kita ke calon presiden nomor urut 1. Maksud kami nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Bertanya ke calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Ngomongin masih makan ke anak, gimana Pak Prabowo? Bingung Pak. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah
menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1 tidak saling klaim, 2 bisa tepat sasaran, 3 tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Ini Pak Ganjar lagi ngasih umpan lambung sama Anies nih. Disemes nggak nih sama Anies? Mudah-mudahan sama Pak Anies disemes nih. Bansos kok yang bagi presiden. Tuh, semes Pak. Bapak Anies, 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Dan itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label, dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas. Yes. Yes, itu nyemes. Kemarin ada menteri bagi-bagi bansos. Presiden ya bagi bansos. Semes, Pak. Mulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Siap, keren. Sekarang Bapak Anies Baswedan untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya. Terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa. Dan ini harus menurut saya harus koreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data.
Data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Banjar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Makasih. Waktunya habis Bapak. Nah, Ya, untuk ini sama-sama membanggakan hasil kerja waktu jadi gubernur. Yang satu banggain apa ya? Banggain hasil kerja Jokowi yang bagi-bagi bansos di depan istana itu ya. Oh. Dari Anda berbicara. Silakan Pak Anies. Baik, Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaannya, yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Ya, cukup waktunya. Silakan dijawab Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari Bapak berbicara. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di Politeknik Vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar, ini kita harus memberi kesempatan terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat menonjol, dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya dipilih. Terima kasih. Waktunya habis. Saya berikan kesempatan untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Silakan dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan.
Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan Pak Prabowo menanggapi respon dari Pak Anies tadi. Waktunya Rada susah, beliau kan nggak punya istri. Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Oh, kita harus tegakkan hukum. Dalam perlindungan masalah-masalah itu kita tegakkan hukum. Dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis. Tanpa kita berpikir panjang, memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya dan bantuan kepada lembaga-lembaga event non-pemerintah, NGO-NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, sekarang waktunya Bapak Ibu di sini untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden Pak Anies, yang telah memasuki sesi tanya jawab. Mas Anies, nanya perempuan rada susah Mas Anies. Iya rada susah, karena memang ya beliau memang kan nggak ada istrinya Mas Anies. Gimana Mas Anies, Mas Anies? Presiden pemilu tahun 2024. Iya, gimana Mas Anies, Mas Anies? Mas Anies gimana tuh Mas Anies? Iya, rada susah Mas Anies. Kalau Mas Anies nanyain perempuan. Nah itu tadi akhirnya kan perempuan dikasih makan. Padahal perempuan Indonesia sekarang ini lagi kebingungan diet. Kebanyakan makan. Banyak lemak membandel. Ayo, sekarang sesi gue baca chat kalian ya. Yang komentarnya bagus, kalian share dulu lah, kalian nggak share dulu, jangan diculik. Aduh, iya makan, duda ditanya perempuan. Terbaik Bapak Anies, iya, Bapak Anies ya, kalau gua kan Babe ya. Di sini bro, solusinya adalah makan siang. Lu nggak makan siang, adu jotos buat bela perempuan nggak kuat lu, bener juga. Bener juga itu ya, jadi makan siang itu perlu. Gua kaget tadi pas ditanya perempuan, beliau jawabnya makan lagi. Nah, mestinya untuk perempuan itu ya, nanyanya sama Babe Aldo gitu ya kan. Soalnya kan, hei senangnya dalam hati kalau beristri dua, ya kan? Iya juga be, ada susah ya. Ada videonya perempuan minta foto bareng Mawo malah ditolak lah. Ini berarti omong kosong dong Mawo. Kan memang kita salah ngomong-ngomong. Omong-ngomong. Baru buncit makan terus. Makan guys, makan. Madang mulu sengklek. Ayo makan jagung, no jagungnya dianggurin. Bu, singkong dan jagung itu bagus. No makan. Hongkong TKW nyambi nyuci piring, lihat debat mantep Pak Anies nomor 1. Nah tuh, yang gue kasihan tuh yang jadi tenaga kerja itu tadi serius. Di antara ketiga capres nih gue nyampein nih. Di antara ketiga capres itu kurang memuaskan. Kenapa tidak menciptakan lapangan kerja di Indonesia sehingga rakyat Indonesia ini nggak perlu nyari duit jauh-jauh, nggak perlu ninggalin keluarga, nggak perlu ninggalin anak. Ini andai kata di luar negeri itu hasilnya dapat semua ini. Mereka itu masih kehilangan waktu untuk bersama anak mereka. Nggak sedikit TKW kita di Hong Kong, di Taiwan, di Cina, di Saudi, di Kuwait, dimanapun negara. Mereka meninggalkan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Mereka kehilangan waktunya untuk bisa mendidik anaknya
di masa pertumbuhan itu gua kurang puas. Itu mesti harus dikasih masukan ini kepada, karena kita pendukung Anies, maka kita akan sampaikan itu kepada Timnas bahwasanya tolong perhatikan lapangan kerja di Indonesia. Dan masalah kesehatan tadi, alhamdulillah Pak Anies itu makin meyakinkan gue untuk mendukung dia, karena dia tadi menyatakan bahwasanya kesehatan itu bukan hanya tugas dari Kementerian Kesehatan. Bukan hanya tugas dari Kementerian Kesehatan, tapi tugas dari semua. Ya, jadi aktivis itu juga diperlukan. Nah, jadi gue berharap nih ya, kalau memang ke depannya nanti ada WHO Pandemic Treaty itu semua, dan Anies Presiden, kita bisa berikan masukan ke Pak Anies. Bahwasanya nggak melulu ilmu kesehatan itu mengikuti ilmu kedokteran. Kita harus menghargai ilmu kesehatan-kesehatan lain yang diyakini oleh rakyat Indonesia. Ada yang meyakini ilmu kesehatan Cina, ada yang meyakini dengan pengobatan cara Nabi, Tibun Nabawi, dengan yang sunnah-sunnah, bekam, terus madu, jintan hitam. Ya, itu harus difasilitasi, dan tadi Pak Anies sudah menyatakan itu ya, tidak melulu dengan dinas kesehatan gitu. Dan dinas kesehatan harus dikembalikan fungsinya seperti namanya gitu, kesehatan bukan kedokteran. Oke guys, itu cocok. Sekarang hiburan lagi, gue kasih lagu rap lagi ya, Aldo bukan Butet lagi ya. Mau ya. Kalian nggak mau pun gue kasih kok. Kalian nggak mau, gue kasih tetap. Bodoh amat dah. Pokoknya gue kasih aja dulu ya. Ya kan. Nih, Aldo bukan Butet. Kita mulai dari sekarang. Perkenalkan aku Aldo bukan Butet, yang gayanya memang lebih mirip tukang santet. Naik atas panggung akunya budayawan, padahal aslinya seorang penjilat yang kelaparan. Koar-koar semangat persatuan dan perdamaian, padahal narasinya penuh dengan kebencian. Berdiri ponga di atas panggung bapak lawan, menikmati sorak orang bodoh yang tepuk tangan. Muki di rambutnya yang dibanggain, hobinya lari-lari sambil diliatin. Nasib rakyat Jateng memang banyak yang nangisin, jalannya banyak yang rusak dan rakyat banyak yang miskin. Wahai bapak seniman yang sedang kusindir, gaya sok pintar sok benar padahal otak lu parkir. Lantang suaramu berteriak, orang kau sebut pandir, padahal aslinya kau lapar dan nyinyir. Makan ikan goreng pakai sambal dabu-dabu, semakin nikmat makan karena memang disuapin. Emang susah seniman yang bermental babu, udah tahu doyan bokep malah dicilatin. Emang sudah resiko dekat dengan pejabat, rata-rata yang dekat emang jadi penjilat. Mereka kejar dunia dan lupa akhirat, sampai lupa mereka manusia bukan binatang bejat. Kalau gue mending sampai mati jadi rakyat, hidup penuh berkat, tak perlu jadi pengkhianat, jadi penjilat. Sungguh itu hidup yang bangsat, takkan pernah selamat hidup di dunia sampai di akhirat. Tetap guys, jangan lupa ngopi. Oke guys. Sekarang kita masuk ke studio guys. Ya, ini udah mulai guys di studio. Langsung guys, studio. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dan kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon presiden. Tentu saja masih sesuai dengan subtema malam hari ini, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Tapi Andro, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama untuk audiens kita malam hari ini yang sangat tertib malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu para pendukung dari 01, 02 dan juga 03. Terima kasih banyak atas kerjasamanya semua hadirin sekalian. Oke, kita juga akan melanjutkan sesi tanya jawab dan sekali lagi mengingatkan Capres untuk menghindari ataupun kalau menggunakan terminologi dan singkatan dielaborasi terlebih dahulu ya. Kami kembali mengundang para calon presiden untuk menuju ke podium.
Hadirin sekalian dan juga pemirsa, di awal segmen ini calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo akan memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak Ganjar. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan. Sebentar Bapak, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap, saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau 1 menit coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak? Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan yang akan bertanya ke Capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo. Silakan Pak Anies, pertanyaannya dimulai 1 menit. Umpan lagi manis, umpan. Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait
UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah, belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silakan Pak Ganjar. Ya, silakan waktunya 2 menit Pak Ganjar untuk menjawab. Terima kasih Pak Anies. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program 1 keluarga miskin, 1 sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem, dan saya sepakat, kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja, ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu, era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri, dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu, Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah, dan modelnya seperti Yarnen, bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah, dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik, saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 3, 1 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih, bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada 2 penyedianya, 1 orang tua, 1 negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu, bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga dilakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk Capres nomor 3 memberikan tanggapan dari respon Pak Anies. Silakan Pak Ganjar, 1 menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tengah, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja. Kami mulai dari SMK karena alhamdulillah kami mampu untuk mengcover itu. Ada SMK Jateng, mereka sekolah 3 tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana? Ke perguruan tinggi. Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu,
ruang-ruang publik kehadiran negara khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin, apakah itu kelompok perempuan, apakah itu penyandang disabilitas. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya hadirin sekalian, calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan, dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan beasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi, dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silakan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silakan. Ya, prinsip untuk meningkatkan kompetensi kami setuju Pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah, isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian Kementerian Kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Yes. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Betul. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju. Betul. Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik. Jangan, tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya, yang urgen dan yang penting, supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Masih ada waktu Bapak? Sebut aktivis. Cukup? Ingin dimanfaatkan? Iya, jangan cuma Kementerian Kesehatan, bagus. Kami persilakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi Nggak jawaban cuma dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 Nggak cuma dokter. Saya kira Pak Anies, saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas bahwa kita kekurangan 140.000 dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit yang seharusnya ada 16 dokter, dokternya hanya 1 orang. Jadi dia kewalahan. Dia harus melayani 3 kabupaten. Jadi bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu menurut kami ya kita harus ambil langkah-langkah berani, mengirim sebanyak mungkin. Tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor waktunya ke Indonesia. Habis, Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati, kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan.
tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bicara aspek kuratif ada dua. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi kita harus memikirkan dua-duanya, Pak. Soft infrastructure, manusianya, hard infrastructure, dan jangan lupa itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat. Tidak sehat, karena itulah promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati tapi juga mencegah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Keren Abadi, Baik, keren. berakhir sudah sesi tanya jawab antar calon presiden. Kita masih akan lanjutkan lagi, tapi silakan beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk sesi tanya jawab 3 calon presiden ini. Oke. Ya, kalau gue nih ya, sekali lagi, nggak mesti dengan dokter ilmu kesehatan itu, nggak mesti dengan kedokteran sayang. Ya. Mulai dari menyampaikan visi misi dan program kerja, kemudian Nggak perlu, menjawab pertanyaan. nggak mesti dengan kedokteran gitu, nggak mesti. Di daerah itu yang lebih diperlukan itu sebetulnya bagaimana pola hidup sehat dan ilmu kesehatan itu sekali lagi. Kenapa kita tidak mengembangkan ilmu kesehatan yang lokal gitu? Dan itu diakui loh. Nih ya, gue mau ngasih bukti aja nih. Semenjak adanya USG untuk dokter kandungan, ya, itu operasi makin banyak. Orang hamil jadi takut, ya kan? Itu membuat bahwasannya nggak semuanya ilmu kedokteran itu bisa menyelamatkan, enggak. Dulu ya, gue masih inget tuh. Ibu-ibu hamil itu cukup dengan ke dukun beranak itu, Masya Allah loh, sungsang juga lahir, bagus, ya kan? Artinya ilmu kesehatan itu tidak terpaku kepada satu ilmu kesehatan aja. Ingat ya, kedokteran itu hanya salah satu dari sekian banyak ilmu tentang kesehatan. Bahkan nih ya, di antara para dokter sendiri itu sering berbeda pendapat terhadap dengan satu kasus penyakit. Para dokter sendiri itu berbeda pendapat. Babe tahu dari mana? Gue selama 2020 sampai 2023, gue memang bukan dokter, tapi akhirnya gue belajar tentang ilmu kedokteran dan gue belajar dengan para dokter. Sehingga masa pandemi kemarin, alhamdulillah, ya kan, terlihat banget gitu. Kalau kita cuma terpaku dengan satu ilmu kesehatan, yaitu kedokteran, ya seperti pandemi kemarin. Berapa ratus ribu rakyat Indonesia itu nyawanya melayang. Dan itu boleh dikatakan 90% lebih itu meninggal di rumah sakit. Karena ada dugaan itu keracunan interaksi antar obat. Seperti yang pernah disampaikan oleh mendiang Dr. Lewis. Nah sampai hari ini kan nggak ada itu yang diotopsi. Mana? Bahkan gue pernah bilang Kemenkes itu Kemenkes sarang mafia. Gue pernah bilang itu. Dan waktu itu rame sampai ada hashtag tangkap Babe Aldo. Tapi terbukti akhirnya APD aja dikorupsi. Gimana tentang obat-obatan? Karena mereka sebetulnya kesehatan itu dijadikan industri, dijadikan bisnis. Gue masih ingat guys, ini penting gue sampaikan kepada kalian nih, supaya rakyat Indonesia juga tahu. Ya, contoh nih ilmu patah tulang tuh. Di Betawi sini ada Haji siapa tuh, Haji Naim ya. Haji Naim tuh bisa ngobatin patah tulang. Ilmu kesehatan juga. Tapi kan bukan ilmu kedokteran, hanya dengan tukang urut, tapi kan sembuh. Nggak harus pakai pen, nggak harus. Itu ilmu kesehatan yang harus dikembangkan. Jangan kita terpaku kepada industrial farmasi. Ya, ilmu kesehatan ini berkaitan dengan pengobatan. Perhatikan ya guys ya, kesehatan itu berkaitan dengan pengobatan. Kalau sudah ada dokter, urusannya sama resep dokter. Sampai ada obat-obat yang khusus resep dokter. Bener gak sih? Sementara pengobatan herbal, jamu, yang lain itu nggak dapat fasilitas yang sama. Nggak ada pelatihan-pelatihan holistik. Nggak ada.
Mestinya dibuka juga itu. Nah ini tadi Anies Baswedan, alhamdulillah jawabannya melegakan hati gue. Makin membuat gue yakin kalau dia jadi presiden, maka ilmu kesehatan selain kedokteran juga akan digunakan oleh dia. Itu yang paling utama. Berikan masyarakat, rakyat Indonesia untuk memilih, hak untuk memilih cara sehatnya. Ada yang mau pakai sinse, silakan. Ada yang mau pakai cara tradisional Indonesia, silakan. Ada yang mau pakai cara sunnah Nabi, silakan. Ada yang mau pakai ilmu kedokteran, silakan. Berikan ruang yang sama untuk itu semua. Jangan hanya satu kedokteran aja. Nggak mesti kedokteran. Dan ini fakta yang gue sampaikan di hadapan para dokter. Bahkan alhamdulillah gue sampaikan ini juga sama Ibu Siti Fadila Supari. Ini penting. Kalau ilmu kesehatan hanya terpaku dengan ilmu kedokteran, maka ada dugaan bahwasannya kita ini, kesehatan kita akan dijadikan bisnis. Seperti yang disuntik kemarin. Kayak jadi bisnis saja. PCR harus PCR semua. Sehingga pengusaha-pengusaha PCR jadi kaya. Padahal modalnya PCR itu cuma berapa? PCR sampai jutaan awalnya, ya kan? Sempat 2,5 juta, 2 juta, 1,5 juta. Jadi bisnis ini kesehatan. Kesehatan rakyat Indonesia jangan dibisniskan. Nah kalau kita masalah kesehatan ini hanya terfokus dengan satu ilmu kedokteran saja. Kedokteran ini berhubungan sama farmasi, sayang. Farmasi itu industri. Akhirnya kayak kemarin, bisa ada berapa merek vaksin itu? Hah? Berapa merek vaksin? Rakyat dibuat uji coba begitu. Ayo. Sampai akhirnya nggak sedikit loh orang yang terjadi apa-apa, saking nggak di blow up aja itu. Sampai pernah tuh ada Komnas KIPI, ketua Komnas KIPI itu, Profesor siapa namanya itu di pengadilan. Karena kita kasih pertanyaan, dia nggak bisa jawab. Kalau ada orang yang sakit setelah disuntik itu, terus tiba-tiba sakit, apakah itu karena efek ini atau karena yang lain? Dia bilang, oh itu bisa kebetulan. Loh, kok bisa ada profesor mengatakan ilmu kebetulan? Buat apa lu jadi profesor? Nah, sekali lagi, gue bukan orang yang meremehkan ilmu kedokteran. Enggak. Ilmu kedokteran itu bagus, ilmunya. Akan tetapi kalau dipakai dengan cara yang salah, maka kesehatan itu akan jadi bisnis. Sekarang udah di studio nih guys. Kita ke studio lagi ya guys. Kita ke studio lagi. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan gue. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, ini merupakan segmen terakhir di debat kelima malam hari ini. Ya, benar sekali. Dan di segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari ketiga calon presiden. Untuk itu kami mengundang bukan hanya pasangan calon presiden tetapi juga calon wakil presiden untuk sama-sama menuju ke podium. Kami mohon kepada calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk sama-sama menuju ke atas panggung. Kita akan dengarkan bersama pernyataan penutup yang akan disampaikan hanya calon presiden yang akan menyampaikan pernyataan penutup. Ya, baik. Mohon tenang sebentar ya. Sebentar lagi. Oke, kesempatan pertama kami akan berikan pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh Capres nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Waktunya 4 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara sebangsa yang saya cintai. Selama 1 tahun lebih kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin
Dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan. Pesan yang mereka sampaikan sebagai titip. Kami ingin Indonesia yang lebih baik. Kami ingin Indonesia yang lebih adil. Dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami, TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa. Dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Dan kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rahim kepada semua, yang merangkul dengan perasaan cinta. Sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya. Agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari katong lakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan. Negara jangan berbisnis dengan rakyat, khususnya jangan bisnis farmasi kesehatan. Jangan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting
kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat, harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernyataan penutup selanjutnya akan disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan 4 menit waktunya dimulai dari Anda berbicara. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya dan Pak Mahfud punya 3 janji. Taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Kenapa ini harus saya sampaikan? Selama kita berkeliling, kita mendengarkan baik-baik apa yang rakyat sampaikan. Mereka sampaikan, saya catat dalam 3 hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan yang tidak inklusif, lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang, atau barangkali bagaimana 1000 kehidupan pertama untuk mencegah stunting itu mesti betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap SDM yang ada di Indonesia. Itu janji yang harus ditepati. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan. Selanjutnya, kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statementnya sangat terbuka, menguasai 1/3 kekayaan Indonesia. Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu.
Dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Dan yang punya rekam jejak melanggar HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami. Ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sebuah era baru Indonesia, era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan. No one left behind. Dan kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi, menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor 3, Ganjar Mahfud, dan insya Allah Indonesia pasti lebih baik. Terima kasih untuk kawan-kawan partner saya, pasangan nomor 1 dan 2. Kami senang hari ini kita bisa berdiskusi, bisa berdebat, dan kita berada pada posisi yang sama-sama saling menghormati. Terima kasih rakyat untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kami mohon kepada ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk tetap berada nanti di habis gini kesimpulan gue ya. Ketua KPU, anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU untuk menuju ke panggung bersama-sama. Kita akan sebentar. Menyanyikan selesai. Tenang. Hadirin sekalian, kami mohon tenang. Nanti Kita gua akan kasih langsung kesimpulan. sama-sama Gua punya kesimpulan. menyanyikan. Mohon sebentar, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri sejenak. Oh, Padamu Negeri ya. Hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang dilanjutkan dengan foto bersama. Ini luar biasa ya Andro ya. Debat berlangsung dengan sangat tertib. Seluruh visi, misi, dan program kerja harapannya terelaborasi dengan baik malam hari ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu, kami persilakan kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri yang kemudian akan dilanjutkan dengan foto bersama. Lagu Bagimu Negeri. Kami mohon. Dan Oke guys, ya sekarang kesimpulan gue ya guys, kesimpulan gue ya buat closing statement tadi, buat
buat Pak Ganjar tadi, keren dia. Gue jujur aja ya, sebenarnya kalau lihat dari statement-statement Pak Ganjar, gue ada suka gue dengan statementnya, pola pikirnya, apalagi di situ ada Mahfud MD. Sebetulnya yang membuat gue rada nggak enak sama Pak Ganjar ini adalah justru kelakuan, minta maaf nih, pendukungnya yang rasis. Ya, sering gue mendapatkan perlakuan rasis dari pendukung Pak Ganjar. Sering banget. Ya, dari perlakuan rasis, ngata-ngatain orang dari turunannya. Nah, itu banyak banget. Apalagi kemarin gue ngelihat Fuad Pleret merapat ke dia. Nah, itu orang-orang rasis menurut gue yang nggak pantas hidup di Indonesia. Karena apa? Karena rasis itu kelakuan paling menjijikan buat gue. Ya, karena orang nggak pernah memilih lahir di tanah mana dia dilahirkan, jadi anaknya siapa dia, dari turunan mana dia, dengan wajah apa dia dibentuk. Itu nggak pernah memilih dia. Ya, gue nggak pernah milih jadi anaknya abah dan umi gue. Kalian juga nggak pernah milih lahir di mana. Ya sama. Jadi buat gue sebetulnya pola pikir Pak Ganjar dan Pak Mahfud masih bisa diterima. Yang membuat kita nggak mau ke sana justru dari perlakuan para pendukungnya itu ya. Tolong diberikan catatan. Mudah-mudahan itu jadi catatan penting juga buat Pak Ganjar dan Mahfud. Pak Mahfud ya, bahwasanya jangan rasis gitu. Ajari pendukung kalian jangan rasis. Ya, kita nggak pernah milih jadi turunan siapa. Dan buat Pak Prabowo dan Gibran pasangan nomor 2 tadi, nah rada lucu juga ya, walaupun closing statementnya bagus, mengajak persatuan, minta maaf itu bagus ya, gentle. Cuman bagi gue, udah rupanya setelah serangannya diserang balik, mikir juga beliau gitu. Akhirnya lebih baik kita minta maaf gitu. Sehingga pada debat pertama dan kedua, ketiga, keempat kemarin kita ngelihat bagaimana Pak Prabowo dan Gibran terhadap dua pasangan ini. Ternyata dari pasangan 01 dan 03 ternyata menyerang balik dan kelihatannya sudah kewalahan ya. Akhirnya lebih baik berdamai ya kan daripada diterusin gitu. Ya soalnya takut jantung ada apa-apa gitu ya kan. Ya kan. Dan yang paling utama alhamdulillah buat pasangan 01 ya, ini gue berusaha seobjektif mungkin. Gue kemarin sempat ragu kira-kira Pak Anies gimana nih masalah kesehatan ya. Masalah yang lain gue udah yakin sama dia. Tinggal masalah kesehatan. Alhamdulillah karena gue sendiri selama 2020 sampai 2023 bahkan 2023 2024 lah awal sempat itu masalah nyamuk Wolbachia juga. Ya itu kan itu penting banget buat rakyat Indonesia menurut gue. Dan Pak Anies tadi sangat jelas bahwasannya kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, tapi bahkan menyebut aktivis tadi. Jadi orang-orang yang seperti gue yang mungkin latar belakang pendidikannya bukan kesehatan tapi punya pengetahuan tentang kesehatan itu akan didengarkan juga. Itu yang paling utama. Karena selama 2020 sampai 2023 kami melakukan aksi untuk minta didengarkan. Kami punya data, kami punya ilmu. Walaupun kami bukan orang kesehatan, kami punya data dan kami berani bertanggung jawab. Bahkan gue masih ingat statement gue di Kementerian Kesehatan. Gue bilang, ayo kita debat. Kita debat. Kalau saya salah, saya bersedia di penjara seumur hidup. Itu gue ada itu. Kenapa? Karena gue yakin dengan apa yang gue tahu tentang kesehatan. Itu dari segi aktivis. Namun sampai hari ini tidak diperhatikan. Tidak didengarkan. Nah, pernyataan Pak Anies tadi luar biasa. Itu membuat gue yakin bahwasannya untuk masalah kesehatan ke depan Indonesia akan jadi lebih baik. Karena orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang kayak gue, ya, yang menjadi aktivis kesehatan, yang tidak terikat oleh job desk ya, artinya kemarin dokter banyak yang takut bersuara karena takut STR-nya dicabut. Ya banyak gitu, kayak Dr. Louis akhirnya di mendiang Dr. Louis disebut gila, ya kan ada itu. Itu kan sebenarnya mereka sepihak sama gue juga belajar sama mereka gitu. Tapi nggak mendapatkan porsi yang sama dengan kedokteran gitu. Jadi kita berharap nih ya, makin yakin gue sama pilihan gue Pak Anies. Dan buat rekan-rekan yang masih meragukan Anies Baswedan ya, gue kemarin sempat ya sama teman-teman yang
kemarin anti mandatori juga, bahkan ada yang anti vaksin. Itu sempat meragukan Anies. Mestinya setelah debat ini kalian harusnya lebih yakin. Kenapa? Ya, paling tidak Anies menjanjikan bahwasannya akan mendengarkan kalau apabila ada masalah kesehatan. Pak Anies mau mendengarkan pihak-pihak yang juga punya kompetensi, punya data, punya pengetahuan tentang ilmu kesehatan. Sekali lagi, ilmu kesehatan bukan hanya kedokteran. Ada ilmu kesehatan lain yang mestinya rakyat Indonesia juga diberikan hak sebebas-bebasnya menentukan cara sehatnya. Ada yang percaya dokter, silahkan. Ada yang percaya sinse, silahkan. Ada yang percaya dengan pengobatan Nabi, silahkan. Ada yang pengobatan tradisional Indonesia, silahkan. Dan mudah-mudahan pemerintah bisa hadir memberi fasilitas yang sama. Sehingga yang paling utama adalah jangan berbisnis dengan rakyat. Jangan menjadikan penyakit itu sebagai bisnis. Contohnya pandemi kemarin. PCR itu jadi bisnis. APD itu jadi bisnis. Masker itu jadi bisnis. Vaksin itu jadi bisnis. Obat-obatan jadi bisnis. Kesian rakyat. Sudah ekonominya susah. Ditambahi dengan kesehatannya yang dijadikan bisnis. Dan mudah-mudahan ya Rob, ini dari debat terakhir gue mau mengingatkan diri gue dan semua yang nonton ini. Mudah-mudahanlah Indonesia mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang insya Allah mau mendengarkan suara rakyat. Bukan hanya suara sebagian golongan. Dan kita melihat tadi dari pernyataan-pernyataan debat terakhir ini, dari mulai awal sampai akhir, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang insya Allah akan kita perjuangkan untuk bisa memimpin negeri ini. Karena mereka telah memberikan kita keyakinan bahwasannya akan ada perubahan. Dari kemarin yang kita nggak pernah didengar, insya Allah kita akan didengar. Dan mudah-mudahan ya Rob, perjuangan ini Allah ridhoi. Allah berikan kemenangan kita. Dan mudah-mudahan apabila nanti ada kecurangan, kita akan kawal suara Anies Baswedan sampai di TPS. Kita akan kawal ini. Kita akan mencoba, kita nggak mau takut memberitakan kecurangan-kecurangan. Nggak boleh ada kecurangan. Kita pengen Indonesia punya pemimpin yang dilahirkan dari proses pemilu demokrasi yang jujur, yang adil, tanpa kecurangan. Kita akan lawan kecurangan. Kita ingatkan kepada semua pihak yang mencoba untuk bermain curang. Kami rakyat Indonesia akan berjuang untuk melawan kecurangan. Walaupun harus dengan perang. Karena ingat, kemerdekaan ini, kemerdekaan bangsa ini, itu diraih lewat perjuangan. Jangan kita kotori. Kita sudah merdeka. Proses demokrasi ini harus kita hargai bersama. Harus kita perjuangkan bersama. Kejujuran dan keadilan adalah sumber dari segala kebaikan. Tanpa keadilan dan kejujuran, maka semuanya akan mendapatkan kehancuran. Jadi ingat, insya Allah 14 Februari dan semua prosesnya, sampai 14 Februari dan semua prosesnya, kita akan kawal pemilu. Kita ingatkan semua pihak yang mencoba untuk bermain curang, demi Allah, kalau kalian curang, kami siap perang. Gua Babe Aldo, pamit dulu. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya buka verse dengan syair pedas menyindir manusia. Berpangkat selalu susah diajak berpikir karena otaknya parkir. Nyanyi dan saya having fun, bawa-bawa kopi sambil nyinyir. Kau mengira pangkat milikmu akan kekal. Kau tidak akan begitu jika kau punya akal. Musuh yang membunuh kau anggap sebagai saudara. Ada yang menasihati justru sekarang masuk penjara. Sang tuan tutup mata, angkat kaki atas meja. Budak diperintah jaga nama saya, jangan sampai salah di mata manusia. Apa yang ada di benak? Emosi kami ikut tercuak. Melakukan salah tapi tak akui, membuka suara yang berbicara hak. Mentang-mentang pakai tanda bintang, kuasa Tuhan berani ditantang. Mungkin sekarang bisa menang, neraka dibuang ke dasar lubang. Engkau berani memulai, tapi tak terima jika dinilai. Apa pangkatmu dan siapa bapakmu, kami tak peduli karena kau lalai. Masuk ke ranah yang bukan tempatnya, seolah-olah yang paling iya. Tidak faham tapi kau dipaksa, lebih baik bertanya. Jangan salah arah, bisa berbahaya. Udah tua ingat mati, bukan rasa yang tersuci. Bocah dini pun tahu yang patut dicontoh dan patut diteladani. Apa nggak punya malu, makanya merasa yang paling tahu. Satu persatu orang-orang dulu bicara begini begitu. Belaga menjadi guru, orang sekitar kita tahu. Harus gali lagi ilmu-ilmu, jadi tolong sadar perlu banyak belajar. Jika tak tampar maka Tuhan yang beri teguran. Baru kau kan penuh dengan penyesalan.
Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Janganlah berlaku bangsat dengan berkhianat, karena kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat, kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang, semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Kok kalian gitu? Gak boleh, dia kasihan, dia pasti sedih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor